Astagfirullahaladzim Bunda, ada apa? Kenapa Bunda seperti ini? Kamu jangan pura-pura menangis. Saya sudah bosan mendengarkan tangisan kamu. Dan sekarang kamu menjodohkan Priti dengan Dion. Ibu bersumpah Najwa, kamu tidak akan pernah bahagia dalam perkawinan kamu. Dan kamu, seumur hidup kamu, kamu tidak akan pernah punya anak. Ya Allah, sakit hati seseorang adalah bilah pedang untuk orang yang menyakitinya. Dan ucapan ibu adalah doa untuk anaknya. Jika seorang ibu memberikan sumpah yang buruk, nauzubillahi min dzalik. Ya Roh, hanya kepadamulah aku berlindung ya Allah. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Assalamualaikum Priti. Waalaikumsalam Kak Najwa. Kakak kenapa? Kakak lagi nangis ya? Enggak Priti, ada apa? Ya udah, syukurlah kalau kakak nggak apa-apa. Tapi kalau kakak kenapa-napa, kakak bilang ya sama aku. Kamu jangan terlalu mengkhawatirkan aku Priti. Aku baik-baik aja kok. Kak, aku bawa berita baik untuk kakak. Ada kabar apa Priti? Aku sudah pesan tiket umroh untuk ibu dan kira-kira minggu depan ibu akan berangkat umroh. Subhanallah. Tentu aja aku gak keberatan Priti. Makasih ya. Terima kasih karena kamu sudah memberikan tiket untuk ibu. Aku benar-benar bangga sama kamu Priti. Aku juga bahagia sekali waktu lihat ibu tersenyum, Kak. Syukurlah. Kapan acara syukurannya akan diadakan Priti? Rencananya besok. Kalau bisa kakak datang ya. Iya. Insya Allah aku pasti akan datang. Tapi Kak, kalau aku boleh minta sesuatu sama kakak, jangan undang Ibu Priyanka ya. Tapi Priti, walau bagaimanapun, Bunda Priyanka itu kan adalah mertua aku. Gak mungkin kalau aku gak mengundang Bunda Priyanka. Aku bukannya punya niatan buruk, tapi dia selalu mengacau dan dia selalu bikin keributan. Jadi aku nggak mau dia ada di rumah ini. Aku nggak mau bikin ibu kecewa aja. Ya udah, kalau memang seperti itu, besok pagi-pagi sebelum acara, insya Allah aku udah ada di sana ya. Ya udah kalau gitu, sampai ketemu besok ya Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Najwa. Besok kamu akan menghadiri syukuran atas hilangnya kebahagiaan kamu. Kamu tahu kenapa alasannya aku bawa kamu kemari? Karena aku punya sesuatu buat kamu. Tada! Ya ampun Aldi, bagus banget. Kamu suka? Suka. Tapi Kenapa? aku rasa kalung ini lebih cocok kalau Najwa yang pakai deh. Aku nggak akan tergiur dengan kalung seperti ini. Karena tujuanku saat ini adalah membuat Aldi tidak bisa melupakan Najwa.
Tapi aku memberikan kalung ini sebagai tanda terima kasih aku atas kepercayaan yang kamu berikan kepada aku selama ini. Iya, aku tahu, tapi coba deh kamu bayangin kalau seandainya Najwa yang pakai. Buka mata kamu. Wah, kamu cantik sekali. Kamu suka? Subhanallah. Makin kamu berusaha melupakan Najwa, aku akan makin membuatnya menjadi bayanganmu. Ya ampun Aldi, kamu nangis? Enggak. Jadi gimana? Apa kamu mau terima kalung ini? Maaf ya, aku nggak bermaksud bikin kamu ingat sama Najwa. Ya, aku terima. Terima kasih Anita. Kamu mau menerima kalung ini. Ini Bu, maaf ya, Najwa cuma bisa kasih satu baju gamis putih buat Ibu untuk keperluan Ibu umroh di sana. Ini aja udah alhamdulillah nak. Pakaian ini akan menjadi kain yang akan melekat di tubuh ibu nanti di tanah suci. Dan kain ini juga akan melindungi ibu dari panas terik matahari dan dinginnya terpaan angin. Dan juga kain ini bagaikan pelukan perlindungan dari kamu untuk ibu. Ya? Dan ini adalah kain ihram yang insya Allah akan membawa kita ke surga. Amin, insya Allah. Ibu hati-hati ya di sana. Ya sayang, insya Allah tidak ada apa-apa sampai ibu pulang. Dan ibu kan ke sana pergi ke Baitullah, ke rumah Allah yang suci. Jadi semoga segalanya lancar. Kamu juga ya sayang, baik-baik di Jakarta, jaga kesehatan ya nak ya. Pasti Bu. Ibu, tamu-tamunya udah datang. Priti, makasih ya. Kamu udah mau umrohkan Ibu. Insya Allah akan banyak doa buat kamu. Ya udah, aku ke depan dulu ya. Ayo kita ikut syukuran dulu yuk. Ayo. Najwa, ini akan jadi pertemuan terakhir kamu dengan Ibu Hasnah. Nikmatilah selagi kamu bisa. Uangnya Pak. Ya. Hah. Hasnah. Punya akal 1000 cara. Perempuan tukang jampi-jampi itu benar-benar munafik. Dia pura-pura berangkat umroh untuk bisa mengelabui semua orang. Tapi saya, Priyanka, tidak akan bisa dikelabui oleh siapapun.
Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa barang siapa mentradisikan kebaikan, maka Allah akan membalas dengan kebaikan. Berhenti. Aduh, mau apa lagi Bu Priyanka datang ke sini? Bisa gagal rencanamu. Silahkan duduk, Bu. Saya datang sini bukan untuk duduk Ibu Ustazah. Tapi saya ingin memberitahukan kepada ibu-ibu sekalian bahwa semua ini adalah bohongan dan palsu. Ibu Priyanka, saya mohon maaf bahwa saya tidak mengundang Ibu pada acara ini. Tapi saya mohon Ibu jangan buat kekacauan di sini. Tolong Ibu. Kenapa? Kamu takut? Kamu takut kalau saya membongkar semua kejahatan kamu? Ibu-ibu sekalian, apa pantas seorang tukang guna-guna pergi umroh ke tanah suci? Astagfirullahaladzim. Dan asal ibu-ibu semua tahu ya, dia telah menjampi-jampi anak saya supaya durhaka kepada ibu kandungnya sendiri. Dan dia juga telah menjampi-jampi Priti supaya Priti menganggap dia sebagai ibu kandung dia sendiri. Padahal Priti dan Ibu Hasna sama sekali tidak mempunyai hubungan apapun. Itu Ibu Hasna lakukan karena dia ingin menguasai seluruh harta Priti yang sangat kaya raya ini. Astagfirullahaladzim. Ibu, tolong Bu. Jangan lakukan itu di sini, Bu. Tolong. Ibu-ibu semua, bubarkan pengajian ini. Untuk apa mendoakan seorang yang musyrik dan tukang guna-guna seperti dia? Astagfirullahaladzim. Ibu Priyanka, sudah berapa kali saya bilang, jangan pernah datang ke rumah ini lagi. Tapi Ibu tetap datang dan datang lagi. Jelas, Priti. Ibu akan datang, dan datang lagi. Ibu ingin menyadarkan kamu dari pengaruh guna-gunanya Ibu Hasna. Cukup Bu Priyanka. Jangan fitnah ibu saya lagi. Jadi dengan segala hormat, Ibu keluar dari rumah ini. Priti, sadar Priti. Ibu Hasna itu bukan ibu kandung kamu. Dia sama sekali tidak ada hubungannya dengan kamu. Priti, guna-guna apa yang telah kamu telan di rumah ini? Sampai kamu menghina ibu seperti ini. Ingat Priti, kamu itu adalah pengaruh ilmu sihirnya Ibu Hasna. Cukup Ibu Priyanka. Sekarang keluar dari situ. Priti, Ibu tidak mau keluar, Priti. Keluar! Tidak, Priti, kamu sadar, Priti. Ibu Hasna jangan pikir persoalan kita hanya akan sampai di sini. Kamu akan mendapatkan pembalasan dari saya. Priti! Keluar! Priti, kamu keterlaluan! Priti, kamu harus sadar. Pikiran kamu itu sedang kacau. Kamu sudah dijampi-jampi oleh mereka sampai kamu tidak ingat pada Ibu, Priti. Kamu harus sadar. Keras kepala juga Ibu Priyanka ini. Ibu tidak terima perlakuan kamu hari ini kepada Ibu Priti. Kalau sampai kamu sadar nanti, Ibu tidak akan pernah memaafkan kelakuan kamu. Karena kamu hari ini telah menjatuhkan harkat dan martabat Ibu di depan semua orang. Keluar! Terlaluan kamu, Priti!
Maafkan aku, Bunda. Suatu hari nanti, Bunda pasti mengerti kenapa aku harus melakukan ini sama Bunda. Sepertinya ibu dihadang oleh ujian yang sangat besar. Ibu Hasna, sebaiknya ibu bertawakal, Bu. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, kendala besar itu tidak akan ada. Ibu jangan khawatir ya. Tadi Ibu Priyanka sudah aku usir dari sini. Priti, seharusnya kamu jangan sekasar itu sama Bunda Priyanka. Walau bagaimanapun beliau itu kan ibu mertua aku. Sudah, Naswa. Lebih baik kamu pulang untuk menenangkan ibu mertua kamu. Tapi ini kan acara syukuran yang masih belum selesai, Bu. Tak apa-apa, Nak. Allah Maha mengerti. Dan ibu baik-baik saja. Tolong sampaikan maaf ibu kepada Ibu Priyanka ya, Nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maafkan ibu. Mengharukan sekali drama hari ini. Najwa panik menghadapi pengusiran ibu mertuanya. Dan tidak lama lagi, Najwa juga akan kehilangan ibu kandungnya untuk selama-lamanya. Menantu yang benar-benar nggak tahu diuntung. Bagaimana mungkin Priti yang begitu saya sayangi juga tega-teganya mengusir saya dari sana. Ibu, ada apa, Bu? Kenapa Ibu menangis? Rehan, tingkah laku istri kamu itu sudah sangat kebangetan, Rehan. Ibu sudah berusaha bersabar, tapi kesabaran seseorang itu ada batasnya, Rehan. Sebenarnya apa yang sudah terjadi, Bu? Maksud Ibu tingkah laku yang bagaimana? Tadi Ibu datang ke pengajian di rumah Ibu Hasna. Tapi Najwa dan Ibu Hasna bersekongkol untuk mengusir Ibu dari sana. Dan mempermalukan Ibu di depan semua orang, Rehan. Apa? Padahal Ibu datang ke sana hanya untuk memberikan selamat atas keberangkatan ibu mertua kamu ke umroh. Tapi bagaimana mungkin? Rasanya sulit dipercaya. Tuh kan, kamu itu tidak pernah mempercayai perkataan ibu. Bu. Kalau ibu berkata jelek mengenai Najwa dan Ibu Hasna, terus untuk apa kamu bertanya kepada ibu? Dan kamu meminta ibu menceritakan kesedihan ibu kepada kamu. Bu, bukan begitu maksudnya. Aku yakin bahwa di balik semua ini pasti ada kesalahpahaman. Dan pasti bisa dijelaskan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Najwa, barusan ibuku mengatakan bahwa ibuku diusir dari rumahmu. Apa itu benar? Aku benar-benar minta maaf, Bunda. Rehan, aku mohon tolong maafin aku. Kamu dengar sendiri kan, Rehan? Dari mulut Najwa sendiri. Najwa telah bersekongkol dengan Hasna untuk mengusir ibu dari sana. Dan mempermalukan ibu di depan semua orang. Puas kamu, Najwa, sekarang? Puas? Bunda, mengertilah. Ibuku dan juga Priti sama sekali gak bermaksud berbuat seperti itu sama Bunda. Diam kamu, Najwa. Kamu itu bukan hanya ular. Tapi kamu itu ular berlidah dua. Kamu menyebarkan racun untuk mematikan musuh-musuh kamu. Aku gak pernah menganggap Bunda seperti musuhku. Karena Bunda adalah ibu mertua aku. Dan aku sayang sama Bunda. Nggak usah munafik kamu, Najwa. Kamu selalu bersikap manis kepada ibu hanya di depan Rehan. Ibu, biarkan Najwa bicara dulu sebentar. Biar dijelaskan.
Kalau kamu mau, Rehan, dengarkan saja omongan istri kamu itu. Ibu sudah capek mendengarkan fitnah-fitnah dia. Dengar kamu, Najwa, suatu saat nanti kamu akan menuai dosa-dosa kamu sendiri. Camkan. Bu, tolong istighfar. Apa maksud Bunda? Dosa apa maksud Bunda? Dosa-dosa kamu yang tidak pernah menghargai ibu mertua. Dan ibu jamin, sampai kapanpun kamu tidak akan pernah punya anak. Itu karena kamu telah berdosa kepada ibu. Masya Allah, astagfirullah, istighfar Bu. Apapun yang dikatakan seorang ibu adalah doa bagi anaknya. Tolong tarik kembali kalimat itu. Dan ibu beristighfarlah. Oh, jadi sekarang kamu itu juga mau menceramahi ibu, iya? Kamu ingin menjadi ustadz di depan ibu, iya? Seperti istri kamu itu. Kamu kenapa, Najwa? Kamu tidak apa-apa? Ya, aku mengerti, Najwa. Aku mengerti maksudmu apa. Baiklah, kamu istirahat. Ya, Ibu, aku permisi. Ibu jaga kesehatan ya. Hati-hati di sana. Ya, kamu juga ya sayang. Kamu juga harus jaga kesehatan, harus baik-baik, jaga diri ya. Dan sering-sering telepon Kak Naswa ya sayang ya. Ibu kan mau ibadah, tolong doain ibu biar selamat ya. Iya, Priti pasti nelfon Kak Najwa. Mobilnya udah datang. Priti minta maaf ya, Priti nggak bisa nganterin ke bandara. Apa sayang? Terima kasih ya nak. Ya ibu pergi dulu. Pokoknya ibu kabarin kalau udah sampai ya. Udah ya. Selamat jalan nenek tua. Ibu pasti sudah berangkat sekarang. Ya Allah, tapi kenapa perasaan aku tidak enak? Aku merasakan sesuatu yang janggal. Ada apa ya? Dasar pemalas. Bukannya membersihkan lantai, malah dia enak-enakan melamun. Hah, nih rasakan. Kamu menantu pemalas. Najwa. Iya Bunda. Kamu itu lagi ngapain sih? Kenapa ngepel sambil melamun? Kamu nggak lihat tuh? Lihat, kotoran masih berceceran di mana-mana. Dasar jorok menantu ini. Kamu itu benar-benar pemalas, Najwa. Astagfirullahaladzim. Tapi kan aku udah mengepel bagian situ. Jadi, kamu menuduh ibu yang mengotori lantai ini? Ya? Enggak Bunda. Nanti biar aku pel lagi.
pura-pura sakit deh. Maaf Bunda. Kelihatannya dia mulai kelelahan. Tapi kok kelihatannya tadi dia mual. Jangan dia hamil. Najwa, kenapa kamu diam aja? Ayo cepat keluar, Najwa. Najwa, kamu kenapa? Kenapa tadi kamu mual-mual? Kamu hamil ya? Aku juga nggak tahu kenapa Bunda. Najwa, kalau kamu sampai hamil, kamu harus kandungan kamu itu. Astagfirullahaladzim. Bunda, kalau aku sampai hamil itu artinya adalah cucu dari Bunda. Apa Bunda tega cucu Bunda sendiri? Diam kamu, Najwa. Saya tidak sudi punya cucu dari kamu. Kalaupun saya harus punya cucu, itu akan lahir dari kandungannya Priti. Apa istri saya hamil? Ini tidak seperti yang Anda pikirkan, Pak Rehan. Istri Anda tidak hamil. Dan malah kondisinya sangat mengkhawatirkan. Apa maksudnya dokter? Kondisi Anda sangat lemah, Ibu Najwa. Dan perlu diingat, Anda hanya memiliki satu ginjal. Jadi Anda tidak boleh melakukan aktivitas yang terlalu lelah. Anda harus banyak istirahat. Dan juga Anda tidak boleh stres jika ingin cepat mengandung. Iya benar, kamu memang harus banyak istirahat. Tapi sebentar dokter. Dokter yakin istri saya memang bisa hamil? Dari analisa medis, kondisi rahim istri Anda tidak bermasalah. Dan insya Allah bisa mengandung. Hanya saja kondisi fisiknya yang punya satu ginjal, jadi dapat membahayakan proses pembuahan. Dan akibatnya kemungkinan besar untuk mengandung itu sangat tipis. Tapi kemungkinan itu pasti ada kan dokter? Aku masih tetap bisa hamil kan? Semuanya Allah yang menentukan. Saya sebagai dokter hanya dapat menghimbau dan membantu. Tapi saya tidak bisa merekomendasikan secara detail. Semuanya tergantung pada kesehatan fisik ibu. Saya mengerti dokter. Berarti itu artinya saya akan banyak menemui kesulitan. Bagaimana ini, Rea? Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Karena Allah yang menentukan segalanya. Kita hanya bisa berdoa dan berusaha. Kita kembalikan semua pada Allah. Kamu tahu kenapa kamu gak bisa hamil? Itu karena sumpah yang sudah saya ucapkan. Apa maksud ibu bicara seperti itu? Seharusnya kamu itu tidak usah bertanya, Najwa. Kamu itu sudah menzolimi ibu dengan merebut Rehan dari Priti. Dan sekarang Tuhan akan menghukum kamu juga dengan tidak memberikan kamu anak. Karena kamu tahu, kebahagiaan dari seorang lelaki adalah anak. Dan kamu tidak akan pernah bisa memberikan seorang anak pun kepada Rehan. Tolonglah Bu,
Jangan bicara seperti ini. Kata-kata yang ibu sampaikan menyakitkan. Dan itu bisa membuat dosa bagi ibu. Tolong istighfar, Bu. Ibu tidak akan diam, Rehan. Perempuan ini bukan hanya mengambil kebahagiaan dari ibu. Tapi dia juga telah mengambil kebahagiaan dari Priti. Apa ini pantas dikatakan, Bu? Aku tidak mau mendengar yang lebih buruk lagi. Berhenti. Kamu mau ibu kutuk juga rupanya, Rehan. Ya, kamu mau menjadi anak durhaka dengan melawan ibu kandung kamu sendiri terus-menerus. Iya. Bu, sungguh aku minta maaf. Aku juga tidak ingin jadi anak durhaka. Tapi Najwa juga tanggung jawabku, Bu. Kalau ibu tetap bersikap begini, aku minta maaf. Terpaksa kami berdua akan pergi. Hei Najwa, ternyata kamu juga sudah mengajarkan anak saya untuk mengancam ibunya sendiri. Ibu, tolong hentikan sikap ibu ini. Tolong kendalikan diri ibu. Jangan bersikap kasar lagi pada Najwa. Ayo Najwa, kamu butuh istirahat. Ayo. Saya harus memikirkan cara lain untuk memisahkan mereka. Harus. Tidak perlu kamu menangis. Tidak perlu juga kamu memikirkan kondisi kita sekarang. Tidak perlu kamu merasa sedih karena kita belum punya anak. Aku menangisi kehidupan aku, Re. Kalau aku gak bisa memberikan kamu keturunan, itu artinya aku bukan perempuan sempurna. Ini sudah pernah kita bahaskan sebelumnya. Dan dalam pembahasan kita sudah setuju untuk tidak mempersoalkan itu. Kamu juga sudah bisa mengerti. Ini tidak akan mempengaruhi hubungan kita. Kamu udah memberikan semuanya untuk aku, Re. Kamu bahkan sering bertengkar sama ibu kamu karena kamu selalu membela aku. Tapi aku gak bisa memberikan kamu apa. Najwa, apa kamu tidak ingat? Ingatlah bahwa selamanya aku tidak menganggapmu sebagai bebanku. Tidak pernah. Kenapa kamu bilang begitu sekarang? Tidak boleh, kamu tidak boleh bicara begini. Najwa, dengar aku baik-baik ya. Saat ini, aku bisa bernafas. Dan aku mau hidup untukmu. Setiap kali aku bangun dari tidur, aku bangun dengan harapan bisa berbuat yang baik untukmu. Kamu adalah alasan untukku bertahan. Kamu adalah bagian dari hidupku, mengerti? Aku mencintaimu. Aku mencintaimu lebih dari hidupku sendiri. Sudah, jangan menangis. Berjanjilah kamu tidak akan mengkhawatirkan apapun. Nah, itu desainnya. Coba Pak lihat. Ya. Amazing sekali. Saya belum pernah lihat konsep desain yang seperti ini. Dan saya belum pernah terpikir untuk bisa memiliki desain seperti ini. Jadi Bapak tertarik? Ya. Tapi apakah sebelumnya Anda pernah jual konsep desain seperti ini ke pengusaha lain? Belum, Pak. Mereka masih belum bisa membayarnya dengan harga pasaran sekarang. Memangnya kamu mau jual berapa konsep desain ini? 500 juta. Gimana kalau saya bayar desain kamu ini 350 juta rupiah? Saya bayarkan cash sekarang. Oke, kalau gitu saya setuju, Pak. Baik, kalau begitu tolong transferkan file kamu itu ke flashdisk saya sekarang, bisa?
Maaf Pak. Kami nggak menerima cek. Tolong Bapak transferkan saja ke rekening bos saya, Rehan Syah. Dan saya akan transfer semua file-file ini ke flashdisk Bapak setelah kita tanda tangan kontrak. Baik, kalau begitu kita deal ya. Oke, deal. Thank you. Sorry Rehan, aku harus mengirim kamu ke penjara supaya aku bisa mengurus Najwa. Foto Najwa dan Rehan. Kenapa Anita bisa menyimpan ini? Anita! 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 Sih kok teriak-teriak manggilnya? Apa ini? Kenapa foto Rehan dan Najwa ada sama kamu? Kenapa bisa ketahuan sih? Ayo jawab! Kenapa kamu diam? Ya ampun, kamu jangan curiga dong, Aldi. Kemarin aku ketemu foto ini di kamar Najwa dan ya kamu mau aku apain, masa aku bakar? Ya aku simpen aja. Kamu jujur? Kamu gak ngapa-ngapain dengan foto ini? Kamu mau aku apain sih? Lagian aku nggak lihat ada yang aneh sama foto ini. Satu-satunya yang aneh itu wajahnya Najwa. Kamu perhatiin deh. Kamu lihat gak? Dia kelihatannya nggak bahagia banget. Padahal bajunya bagus-bagus. Iya nggak sih? Aku nggak ngeliat. Najwa kelihatan bahagia di situ. Dan dia mencintai Rehan. Kamu nggak peka banget sih sama perasaan wanita. Ya mungkin dia senyum di sini, tapi aku bisa lihat kalau sebenarnya dia itu nggak bahagia, Aldi. Maksud kamu apa? Kenapa kamu menyimpulkan seperti itu? Pernikahan Najwa sama Rehan itu terjadi karena kebetulan aja. Dan setelah pernikahan mereka terjadi, nggak ada satupun orang yang suka sama pernikahan mereka. Dan orang pertama yang nggak suka sama pernikahan mereka itu kamu, Ali. Tapi itu kan dulu. Seharusnya kamu bisa membedakan. Adik, kamu dengerin aku dulu. Setelah kamu ada Ibunda Priyanka sama Priti. Dan mereka mati-matian menentang pernikahan mereka. Dan sampai sekarang, Ibunda Priyanka juga nggak suka kan sama Najwa. Apapun pendapat orang, aku yakin Najwa mencintai Rehan dan Rehan mencintai Najwa. Dan itu yang lebih penting daripada opini dari orang lain. Kamu salah, Al. Najwa ngerasain kebahagiaan itu pas lagi sama kamu. Karena dia dapat semuanya. Dia dapat cinta kamu, perhatian kamu, semuanya. Maksud kamu apa sih? Maaf ya, Al, bukannya lancang, tapi waktu itu aku baca diary Najwa yang kamu simpan di lemari. Dan dari situ aku tahu, dia itu cinta banget sama kamu. Aldi, kamu jangan takut. Aku gak mungkin cemburu sama dia. Aku jadi tahu tentang perasaan kamu ke dia dan perasaan dia ke kamu. Aku malah jadi gak enak sama kamu karena gara-gara aku, kalian harus pisah. Enggak, Anita. Apa yang terjadi masa lalu sudah aku kubur dalam-dalam. Aku kan sudah janji juga sama kamu kalau aku akan fokus pada pernikahan kita. Iya, aku tahu. Itu janji kamu ke Najwa kan. Makanya aku tahu diri aku nggak mungkin berharap lagi kalau kamu bisa berubah cinta sama aku. Aku masih nggak ngerti. Sebenarnya apa yang ingin kamu omongin? Aku rela kok kalau kamu mau nikah lagi sama Najwa.
Sepertinya kamu jadi sentimental, Aldi. Bagus sekali. Kamu pasti bingung memikirkan tawaran aku. Aldi, aku gak main-main sama kata-kata aku. Aku gak tega aja lihat kamu menderita terus. Aku gak boleh egois, aku gak bisa maksa kamu untuk cinta sama aku karena hati kamu dan jiwa kamu buat Najwa. Cukup Anita. Aku gak mau dengerin apapun dari kamu. Antara aku dan Najwa itu sudah terkubur dalam-dalam. Dan kamu tahu sendiri, itu gak akan mungkin terjadi. Najwa itu mencintai Rehan. Aldi, kamu gak usah bohongin diri kamu sendiri. Kamu masih bisa kok berjuang untuk dapetin cintanya Najwa. Dan aku yakin Najwa pasti simpen cinta untuk kamu. Hentikan Anita, cukup! Aku udah berjanji kalau aku akan meninggalkan Najwa. Aku bahkan udah ikhlas dia menikah dengan Rehan. Aku gak mungkin ingkari janji aku itu. Jadi aku mohon, ini terakhir kalinya kita membicarakan soal ini. Aku berhasil bikin Aldi marah. Ini yang namanya permainan cantik. Nanti kalau Aldi berhasil nikah lagi sama Najwa, uang itu akan kembali sama Aldi dan aku tinggal ngerebutnya lagi. Kamu kenapa? Aku benar-benar bingung, Mi. Bingung? Bingung kenapa? Aku mencari Najwa. Itu ketika Anita masuk dalam kehidupan aku. Ya? Terus kenapa? Kamu menyesal menikah dengan Anita? Bukan, Mi. Yang anehnya tadi Anita bilang kalau dia itu ngerasa bersalah, Mi. Dan dia rela untuk aku kembali lagi dengan Najwa. Dia bilang seperti itu? Bahkan dia bilang dia tidak keberatan kalau aku menikah lagi dengan Najwa, Mi. Aneh. Punya rencana apa lagi si licik Anita ini? Mi, kok diam aja sih, Mi? Bantuin aku dong, Mi. Aldi, Mami barusan sedang memikirkan apa yang kamu bilang. Kamu tahu sayang, itu pertanda baik untuk kamu dan Anita. Baik gimana aja sih, Mi? Aku nggak mungkin menikahi Najwa lagi. Najwa itu udah menikah dengan sahabat aku sendiri, Mi, Rehan. Aldi, kamu nggak bisa menelan kata-kata Anita mentah-mentah. Kamu kan tahu Anita sedang hamil. Dan Mami sangat yakin anak dalam kandungan Anita itu berhati mulia sekali nantinya. Mami ini ngomong apa sih? Mami tahu dari mana kalau anak ini bakal nanti punya hati yang mulia? Dari sikapnya Anita dia kan berubah. Coba kamu lihat sekarang. Kapan tiba-tiba dia mendadak jadi baik, jadi lembut, jadi perasa? Nggak pernah kan? Iya, Mi. Baru kali ini. Itu adalah bawaan dari bayinya, Aldi. Jadi sekarang, kamu nggak usah terlalu banyak mikir, jangan cemas. Kamu datengin Anita dan kamu peluk calon bayi kamu itu. Ingat Aldi, anak itu nantinya akan jadi masa depan kamu dan curahan jiwa kamu pada saat kamu tua. Terima kasih ya. Aha, ini kejutan yang bagus. Sepertinya provokasi aku berhasil. Aldi benar-benar mau nikah lagi sama Najwa. Aldi, aku yakin kita pasti punya pikiran yang sama tentang Najwa. Kamu mau kan nikah sama dia lagi? Anita, aku tidak sedang bicara dengan kamu. Aku bicara dengan anak ini. Ternyata keberadaan kamu sudah membawa perubahan yang luar biasa baik. Karena kamu, sekarang mama kamu jadi berubah sangat baik. Pasti ini kerjaan Mami. Ih, jadi sia-sia deh kerja keras aku untuk mencuci otak Aldi. Dasar mertua usil.
Assalamualaikum Priti. Priti, apa kabar kamu? Kabar aku gak baik. Astagfirullahaladzim Priti, ada apa? Kenapa kamu nangis? Aku sangat sedih dan berduka, Kak. Ibu kita, Kak. Ibu kita hilang, Kak. Astagfirullahaladzim. Hilang gimana Priti? Gimana maksud kamu? Tadi ibu dijemput sama mobil jemputan untuk ke airport. Tapi ternyata ibu tidak pernah sampai airport. Astagfirullahaladzim. Terus, apa kamu udah menghubungi supir yang menjemput ibu? Udah. Tapi supir jemputannya handphonenya mati. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Priti, coba sekarang kamu tanya ke travel tempat ibu berangkat. Aku juga udah telepon travelnya. Tapi mereka bilang kalau ini bukan tanggung jawab mereka, Kak. Astagfirullahaladzim. Terus sekarang kita harus gimana, Priti? Bagaimana sampai ibu bisa hilang? Aku juga nggak tahu, Kak, harus gimana. Aku nggak mau kehilangan ibu kita satu-satunya. Iya, Priti. Aku juga nggak mau. Ya udah, sekarang kamu tenang dulu. Aku akan berusaha untuk cari cara gimana caranya kita harus sampai menemukan ibu ya. Kamu jangan nangis. Kamu jangan panik. Kamu bantu doa ya, semoga ibu segera ditemukan. Iya, Kak. Tapi Kakak janjikan sama aku. Kakak akan cari ibu. Iya, Priti, kita harus menemukan ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Cari aja ibu kamu sampai mati, Najwa. Kamu gak akan bisa menemukan dia. Rehan, Najwa, ada apa? aku gak kenapa-napa, tapi ibu. Ibu, ada apa dengan ibu? Ibu sakit? Ibu hilang, Rehan. Kamu jangan bercanda dengan soal yang seperti ini, Najwa. Aku gak bercanda, Rehan. Aku serius. Tadi Priti telepon kata ibu. Katanya ibu hilang. Astagfirullahaladzim. Bagaimana dan kapan? Waktu ibu lagi perjalanan ke airport. Tapi ibu gak pernah sampai di airport. Semua rombongan umroh udah sampai dan mereka udah berangkat. Tapi ibu gak pernah sampai. Ibu Hasna menghilang. Iya, Bunda. Mobil yang menjemput ibu gak pernah sampai ke airport. Ibu tahu. Ibu kamu itu sudah terkena karmanya sendiri. Sekarang hukuman sudah mulai berjalan. Ibu, tega-teganya ibu bicara begini. Tolong, kita harusnya berbuat sesuatu untuk bisa menemukannya. Tidak pantas sesama muslim bicara begitu, Bu. Rehan, kamu itu jangan bawa-bawa agama. Dan kamu sama sekali tidak perlu mengkhawatirkan ibu mertua kamu itu. Karena kamu ingat kan, Rehan? Ibu mertua kamu itulah yang membuat hubungan kamu dan ibu menjadi berantakan. Dalam keadaan begini, aku minta ibu tidak menyalahkan siapa-siapa. Bagiku sekarang adalah bisa mengetahui di mana keberadaan ibu mertuaku. Kamu jangan khawatir, Najwa. Kita akan menemukannya. Apapun yang terjadi, kita harus menemukan ibu. Aku gak mau kehilangan ibu aku. Aku berjanji padamu, Najwa. Kita akan temukan ibumu yang hilang. Insya Allah. Tapi kamu harus sabar ya. Dan berdoalah. Alah, sudahlah Najwa. Kamu itu gak perlu menangis. Ibu sebenarnya tahu di mana ibu kamu berada. Ibu tahu? Sekarang coba katakan. Supaya kami bisa langsung menjemputnya. Ibu Hasna itu bukan diculik. Tapi dia dengan sengaja pergi ke tempat yang terpencil. Dan ibu tegaskan sekali lagi. Bukan untuk belajar agama. Tapi untuk memperkuat ilmu guna-guna dan ilmu teluhnya. Astagfirullahaladzim.
Kenapa ibu malah bicara begini? Aku tidak mengerti. Kenapa ibu bisa-bisanya bicara begini? Ibuku nggak mungkin pergi ke tempat musyrik seperti itu, Bunda Priyanka. Terserah. Kalian berdua mau percaya atau tidak. Tapi ibu yakin. Suatu hari nanti Rehan, kamu pasti akan menyesal telah menikah dengan Najwa. Karena dia adalah pewaris ilmu hitam dan ilmu guna-guna.